Haleluya, kembali lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia. YouTube ini tersedia bagi saudara sebagai kanal YouTube yang sifatnya referentatif. Referentatif itu hanya menjadi bahan referensi supaya pertimbangan saudara memiliki berbagai macam alasan sebelum saudara menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu dalam bersikap terhadap adanya konflik-konflik teologis, adanya isu-isu gerejawi yang berkembang atau yang terjadi di sekitar saudara. Jadi saudara butuh referensi karena keputusan yang terbaik itu datang dari banyaknya pertimbangan. Demikian kata firman Tuhan. Dan channel ini atau kanal YouTube ini adalah salah satu referensi bagi saudara untuk mempertimbangkan. Ya, isu yang akan saya angkat kali ini dalam video ringkas mengenai gereja dan kebudayaan. Bahwa memang benar dalam beberapa waktu yang lalu ada sebuah gereja yang mengintervensi jemaatnya dalam melakukan suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, saudara, minggu besok 9 Juli adalah hari pengucapan bagi warga Minahasa, ya khususnya Minahasa Selatan. Saya Fam Sangian berasal dari Minahasa Selatan. Orang tua saya juga berasal dari Minahasa Selatan. Dan kita tahu bersama ada suatu tradisi yang kita lakukan turun-temurun, ya, selama ratusan tahun yang kita sebut dengan nama pengucapan. Bagaimana sikap gereja terhadap suatu kebudayaan atau tradisi dalam suatu daerah tertentu? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan bersama. Dalam isu ini biasanya orang-orang akan berkiblat pada taksonomi yang dibuat oleh Richard Niebuhr, seorang Protestan liberal, ya, yang terkenal dalam lima pendekatan dari gereja terhadap kebudayaan tertentu ditinjau dari kristologinya, mulai dari Christ Against Culture yang biasa diadopsi oleh fundamental, ya, Protestan fundamental, di mana gereja sama sekali harus terpisah dari kebudayaan. Kemudian ada juga Christ of Culture, di mana gereja dan kebudayaan itu dapat berjalan beriringan. Kemudian ada juga Christ above Culture, di mana gereja Kristus itu superior di atas kebudayaan sehingga dapat oleh kasih karunia Allah dapat melakukan transformasi. Jadi Christ above Culture ini ada 3 preferensi. Yang pertama, synthetic version, bahwa ada perspektif baru ketika Injil itu bersinggungan atau berinteraksi dengan kebudayaan menghasilkan suatu perspektif yang baru. Ada juga paradox position, di mana kebenaran Injil, kebenaran Kristus dan juga kebudayaan itu selalu mengalami resistance atau selalu mengalami benturan, juga pergulatan yang tidak akan pernah selesai. Dan juga posisi yang terakhir yang menjadi posisi konservatif dan diterima oleh gereja pada umumnya, yaitu transformer position, di mana gereja oleh karunia Allah dapat mengubah kebudayaan mulai dari pemaknaannya maupun praktiknya, selama itu dianggap bersinggungan atau bersebelahan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi gereja dapat melakukan transformasi. Nah, taksonomi yang dibuat oleh Richard Niebuhr ini sudah di-reevaluate, ya, di-reevaluasi oleh D.A. Carson. Dia seorang Injili, tapi kita tidak akan memakai keduanya. Saya hanya sederhanakan saja untuk menanggapi isu yang berkaitan dengan gereja dan kebudayaan. Setidaknya secara sederhana kita bisa membagi menjadi 2 respon gereja terhadap kebudayaan. Yang pertama, bahwa gereja dapat mengakomodasi kebudayaan jika dipandang bahwa kebudayaan tersebut tidak
berlawanan dengan firman Tuhan. Akomodasi ini dilakukan dalam sudut pandang atau dalam konteks memodifikasi maknanya maupun praktiknya, ya, praktik ritualnya atau praktik tata lakunya. Dan yang kedua, gereja menolak kebudayaan yang berlawanan dengan kebenaran Kristus, baik itu dalam pemaknaan maupun dalam tata lakunya. Nah, by the way, untuk tradisi pengucapan, kita sudah tahu bersama seharusnya sikap gereja adalah mengakomodasi, karena makna dari pengucapan yang dilakukan oleh orang-orang Minahasa adalah selaras dengan firman Tuhan, bahwa kita perlu mengucap syukur senantiasa. Ada begitu banyak ayat-ayat mengenai ucapan syukur. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa sikap gereja atau sikap orang Kristen, pengikut Kristus terhadap tradisi pengucapan, baik itu di Minahasa Selatan maupun di budaya-budaya lain. Kalau di Jawa mungkin ada sedekah bumi, di Dayak juga ada, di Sumatera ada, di Papua ada. Nah, mereka setiap budaya kan punya tradisi-tradisi pengucapan. Nah, gereja dalam terang firman Tuhan itu tidak bisa melawan tradisi itu jika dipandang selaras dengan firman Tuhan. Jadi gereja dapat mengakomodasi budaya itu. Saudara, kalau gereja sudah menentukan sikap bahwa gereja itu mengakomodasi budaya, maka kita perlu tahu sikap gereja terhadap kebudayaan yang diakomodasi itu. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita bersama-sama. Begini ya, jadi budaya yang muncul, budaya yang dibahas atau diakomodasi itu muncul di luar gereja. Dan budaya yang muncul di luar gereja itu seharusnya bukanlah menjadi ranah dari kewenangan gereja untuk mengatur dalam tataran ritual, apalagi penetapan hari. Kami punya jemaat yang kami melayani di Jawa, dan mereka punya tradisi doa 3 harian, 7 harian, 40 harian, doa 1000 hari, ya, ketika ada sanak saudaranya meninggal. Dan sikap kami terhadap tradisi-tradisi tersebut, tentunya tradisi itu tidak ada di dalam Alkitab, karena tradisi itu berangkat dari budaya di luar firman Tuhan, di luar Alkitab. Itu budaya dari Hindu kuno yang juga diadopsi oleh beberapa dari organisasi Islam, yang diterima oleh beberapa, kemudian juga masuk dalam gereja. Itu juga terkadang masih melekat dalam benak atau dalam keluarga dari si jemaat ini, sehingga kalau ada yang meninggal, mereka tidak pantas jika tidak melakukan tradisi itu. Dan kami tidak menolak, ya, selama kebudayaan itu tidak bersinggungan dengan firman Tuhan, karena doa sekalipun itu ditentukan di hari-hari, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000, doa itu kita arahkan kepada Kristus, kepada Tuhan dengan terang firman Tuhan. Nah, kalau mereka tidak mengadakan tradisi itu dalam kematian keluarganya, kami juga tidak memaksa untuk dilakukan. Jadi seharusnya sikap gereja ada dalam yang seperti ini terhadap budaya-budaya yang tidak ditemukan di Alkitab. Mengenai pengucapan, kalau ada gereja yang mengintervensi terhadap tradisi pengucapan, seharusnya intervensi itu seperti yang sudah saya bahas tadi, dalam terang firman Tuhan. Intervensi dalam pemaknaan, bukan sampai pada intervensi dalam hari melakukan tradisi tersebut. Karena apa? Itu adalah intervensi yang tidak sehat. Apalagi jika pengubahan itu diinstruksikan secara resmi melalui sinode. Itu bukan bentuk akomodasi budaya yang dimaksud baik oleh Richard Niebuhr maupun oleh D.A. Carson. Ya, itu bukan bentuk akomodasi yang sehat. Karena apa? Karena budaya pengucapan, tradisi pengucapan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya Minahasa yang
saat ini sedang akan dilakukan ya pada Minggu 9 Juli oleh kami di Minahasa Selatan, dan saya besok akan melayani di kampung tempat kelahiran orang tua kami ya, di Paku Ure di Kecamatan Tengak, Minahasa Selatan, melayani dalam ibadah pengucapan syukur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja seharusnya tidak mengintervensi sampai di titik di mana harus mengubah hari yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat atau jemaatnya secara turun-temurun, di mana tradisi itu berkembang di luar gereja. Apalagi jika intervensi itu dilakukan secara resmi oleh sinode. Nah, lalu bagaimana jika saudara adalah bagian dari jemaat di gereja, di mana gereja atau sinode saudara melakukan intervensi pengubahan hari untuk diarahkan kepada hari tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tradisi saudara dalam kebudayaan saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Saudara dapat melakukan protes, saudara bisa mengemukakan ketidaksetujuan saudara, dan itu pun belum tentu bahwa sinode akan mendengar dan meralat surat atau keputusan dari sinode tentang tradisi yang saudara sudah lakukan itu. Sekalipun demikian, saudara bisa tetap melakukan tradisi itu di luar gereja. Maksud saya, jika gereja tidak memfasilitasi saudara secara dalam konteks rohani untuk saudara dapat mengekspresikan tradisi saudara yang turun-temurun itu, saudara bisa melakukannya secara rohani dalam terang Injil di keluarga saudara di rumah, dan saudara tetap mengikuti keputusan sinode. Ya, saya sudah sebut bahwa keputusan itu sebenarnya adalah intervensi gereja yang kurang sehat atau tidak sehat terhadap sebuah kebudayaan yang jelas-jelas dapat diakomodasi oleh Injil atau firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh atau tidak perlu melakukan tindakan-tindakan anarkis, protes yang berlebihan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau memang itu keputusan sinode atau keputusan gereja saudara, saudara bisa mengikuti keputusan itu. Saudara perlu menerima bahwa gereja saudara tidak memfasilitasi tradisi saudara, tapi saudara juga tetap bisa melakukan tradisi saudara di rumah saudara bersama keluarga besar saudara, tetapi tetap perlu secara Kristen atau dalam terang firman Tuhan. Ya, bahwa sikap sinode atau sikap gereja pada akhirnya mengecewakan saudara itu adalah hal yang lain. Mereka punya alasan tertentu untuk mengalihkan, sekalipun ketika saya membaca atau mempelajari alasan mereka tidak masuk atau tidak sesuai, tidak sepaket atau sepaham dengan makna dari tradisi yang biasa kita lakukan, tetapi biarlah itu menjadi keputusan dari sinode. Ya, kalau sinode tidak memfasilitasi, itu bukan masalah bagi kita, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya di luar gereja. Tetap melakukannya. Dan bagi saudara yang bergereja di gereja yang mau memfasilitasi hari pengucapan atau tradisi yang saudara lakukan turun-temurun, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Datanglah ke gereja, khususnya warga Minahasa Selatan, datanglah ke gereja pada hari Minggu tanggal 9 Juli dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Gereja dapat mengakomodasi tradisi yang saudara sudah lakukan turun-temurun di luar tradisi gereja, dan kita bisa manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh gereja ini terhadap tradisi saudara yang sudah secara turun-temurun itu dengan baik dan benar. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa.